The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab tambahan. Part yang kelima. Cara konsumen modern muncul. Yang ketujuh. Pertumbuhan berlanjut, tapi berbeda dengan sebelumnya. Iklan kampanye Ronald Reagan tahun 1984 berjudul Morning in America menyatakan, "Pagi datang lagi di Amerika. Hari ini lebih banyak laki-laki dan perempuan akan berangkat kerja dibanding sebelumnya dalam sejarah negara kita." Dengan suku bunga setengah rekor tertinggi pada tahun 1980, hampir 2.000 keluarga hari ini akan membeli rumah baru. Lebih banyak daripada kapanpun dalam 4 tahun kemarin. Siang ini, 6.500 laki-laki dan perempuan muda akan menikah. Dan dengan inflasi di bawah separuh inflasi 4 tahun lalu, mereka bisa memandang masa depan dengan percaya diri. Itu bukan hiperbola. Tahun 84, pertumbuhan PDB Amerika Serikat memang setinggi-tingginya sejak tahun 50-an. Pada tahun 89, jumlah pengangguran di Amerika turun 6 juta dibanding 7 tahun sebelumnya. S&P 500 naik hampir 4 kali lipat antara tahun 82 dan 90. Pertumbuhan PDB real total pada 90-an kira-kira setara dengan pertumbuhan tahun 50-an. 40% versus 42%. Presiden Clinton pamer di pidato State of the Union tahun 2000. Kita mengawali abad baru dengan 20 juta lebih lowongan kerja baru. Pertumbuhan ekonomi tercepat dalam 30 tahun lebih. Tingkat pengangguran terendah dalam 30 tahun. Tingkat kemiskinan terendah dalam 20 tahun. Tingkat pengangguran terendah yang pernah tercatat di kelompok Afro-Amerika dan Hispanik. Surplus berturut-turut untuk pertama kali sesudah 42 tahun. Dan bulan depan, Amerika akan mencapai periode pertumbuhan ekonomi terpanjang sepanjang sejarah kita. Kita telah membangun ekonomi baru. Kalimat terakhirnya penting. Ekonomi baru. Perbedaan terbesar antara ekonomi periode tahun 45 sampai 73 dan periode tahun 82 sampai 2000 adalah bahwa jumlah pertumbuhan yang sama masuk ke kantong yang berbeda. Barangkali Anda sudah mendengar angka-angka berikut, tapi tak ada salahnya diulang lagi. The Atlantic menulis, antara tahun 93 dan 2012, 1% teratas mengalami kenaikan pendapatan 86,1%. Sementara 99% terbawah hanya mengalami kenaikan pendapatan 6,6%. Joseph Stiglitz menulis pada 2011. Sementara 1% teratas mengalami kenaikan pendapatan 18% pada dasawarsa kemarin, yang di tengah malah turun pendapatannya. Bagi orang lulusan SMA, penurunannya besar, 12% dalam seperempat abad terakhir saja. Itu hampir kebalikan pemerataan yang terjadi sesudah Perang Dunia Kedua. Mengapa itu terjadi? Adalah salah satu perdebatan tersengit dalam ekonomi yang hanya kalah oleh perdebatan mengenai apa yang harus kita lakukan terhadapnya. Untungnya bagi diskusi ini, keduanya tidak berpengaruh. Yang penting adalah bahwa kesenjangan tajam menjadi lebih kuat dalam 35 tahun terakhir dan terjadinya pada periode ketika budaya Amerika masih menganut dua hal yang berakar di ekonomi pasca Perang Dunia Kedua, bahwa kami harus bergaya hidup seperti sebagian besar orang Amerika lain dan bahwa berutang untuk membiayai gaya hidup itu bisa diterima. Demikian The Psychology of Money, bab tambahan, part yang kelima. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.